Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chalifah Hawanda Primastika dengan NIM D1D025040 dari Prodi Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Islam di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, di mana Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah budaya, pendidikan, serta kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan terjadi sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Para ahli memiliki beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Pertama adalah teori Arab yang menyatakan bahwa Islam dibawa langsung oleh para pedagang Arab yang datang ke Nusantara. Yang kedua adalah teori Gujarat yang menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. Ketiga adalah teori Persia yang dimana menjelaskan bahwa Islam masuk melalui pedagang dan ulama dari Persia atau Iran. Proses penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai tanpa paksaan. Salah satu jalur penyebaran Islam yang paling penting ialah melalui perdagangan. Pada saat itu, banyak pedagang Muslim yang datang ke berbagai wilayah Nusantara untuk melakukan aktivitas perdagangan. Melalui interaksi dengan masyarakat setempat, mereka memperkenalkan ajaran Islam sehingga lambat laun agama Islam mulai diterima oleh masyarakat. Selain melalui perdagangan, Islam juga menyebar melalui perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pesantren sebagai pusat pembelajaran agama Islam. Selain itu, penyebaran Islam dilakukan melalui kesenian dan budaya seperti wayang, sastra, musik, tradisi masyarakat yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, terdapat tokoh-tokoh yang sangat terkenal, yaitu Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 ulama yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Mereka terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, dan Sunan Kalijangga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Para wali menggunakan pendekatan yang bijaksana dengan memanfaatkan budaya lokal sehingga masyarakat dapat menerima ajaran Islam dengan mudah tanpa meninggalkan budaya yang sudah ada. Seiring berkembangnya Islam, muncul berbagai kerajaan Islam di Indonesia. Seperti yang pertama, kerajaan Islam yang dikenal adalah Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah Sumatera. Setelah itu, munculnya kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram Islam, serta Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku. Kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peran penting dalam memperluas pengaruh Islam di berbagai wilayah Nusantara. Islam memberikan pengaruh yang besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Di dalam bidang sosial, Islam mengajarkan persamaan derajat manusia tanpa membedakan status sosial maupun keturunan. Di dalam bidang pendidikan, Islam mendorong berkembangnya lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Dalam bidang budaya, Islam memengaruhi seni bangunan, seni kaligrafi, sastra, dan berbagai tradisi masyarakat. Sementara dalam bidang politik, muncul sistem pemerintahan berbentuk kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Pada masa modern, perkembangan Islam di Indonesia semakin pesat. Banyak organisasi Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, perkembangan teknologi dan media digital juga membantu penyebaran informasi dan pengetahuan tentang Islam kepada masyarakat luas. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, masyarakat Indonesia tetap hidup dalam keberagaman agama, suku, dan budaya. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam seperti toleransi, persaudaraan, keadilan, dan saling menghormati sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan budaya. Penyebaran Islam berlangsung secara damai dan didukung oleh peran para ulama serta kerajaan-kerajaan Islam. Hingga saat ini, Islam terus berkembang dan memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.